Tahun 1930-an, desa kecil di tepi alas Purwo di zaman era kolonial Belanda. Angin sore berembus pelan di desa kecil di tepi alas Purwo. Langit yang memerah oleh cahaya matahari terbenam memantulkan bayangan. Pohon-pohon jati yang menjulang tinggi menciptakan suasana suram yang memeluk perkampungan itu. Penduduk desa yang sebagian besar tinggal di rumah-rumah bambu beratap ilalang tampak tergesa-gesa menyelesaikan aktivitas mereka. Hawa mistis yang sudah lama menjadi bagian dari tempat itu seperti semakin kental saat senja tiba. Di sebuah balai desa, Herman van der Voort, seorang arkeolog Belanda berusia 40 tahunan, duduk sambil mengamati peta lusuh yang terbentang di hadapannya. Rambutnya yang berwarna pirang kusam terlihat berantakan, dan kacamata bulat yang ia kenakan memantulkan cahaya lampu minyak. Di sebelahnya berdiri Ki Area, seorang pria tua Jawa dengan wajah penuh keriput, namun sorot matanya tajam. Pakaiannya sederhana, namun sorban kecil yang melingkari kepalanya memberi kesan bahwa ia bukan orang sembarangan. "Pak Herman," kata Ki Area, suaranya pelan namun tegas. "Kalau Anda benar-benar ingin masuk ke alas Purwo, ada baiknya Anda mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Alas Purwo bukan tempat biasa. Hutan itu bukan saja rumah bagi binatang buas, tapi juga untuk yang tak kasat mata." Herman menatapnya sekilas dengan ekspresi skeptis. "Terima kasih atas perhatian Anda, Ki Area. Tapi saya di sini untuk menggali sejarah, bukan untuk mendengar dongeng rakyat." Ki Area menarik napas panjang, lalu melanjutkan, "Bukan dongeng, Pak. Saya sudah tinggal di sini lebih lama dari yang Anda bisa bayangkan. Banyak yang mencoba masuk ke dalam hutan itu, tapi hanya sedikit yang kembali. Dan mereka yang kembali tidak lagi sama. Ada aturan yang tidak boleh dilanggar di sana." Herman mengabaikan kata-kata itu. Ia menuju ke peta. Legenda menyebutkan ada sebuah candi kuno di tengah hutan ini. Jika itu benar, ini akan menjadi penemuan besar. Peninggalan kerajaan Majapahit yang selama ini terkubur, harta karun yang bisa mengubah sejarah. Suara langkah kaki mengganggu percakapan mereka. Seorang kepala desa masuk ke dalam balai. Wajahnya tegang. "Ki Area, sudah saya bilang, jangan bantu orang asing ini. Kalau mereka mengusik alas Purwo, yang kena akibat tulah bukan cuma mereka. Kita semua di sini akan merasakan getahnya." Herman berdiri. Tubuhnya yang jangkung nampak lebih mengintimidasi ke bawah cahaya lampu minyak. "Dengar," katanya dengan aksen Belanda yang tebal. "Saya tidak akan menyebabkan masalah bagi desa ini. Saya hanya ingin menemukan sesuatu yang berharga bagi sejarah." Kepala desa menjawab dengan nada tajam, "Kalau kau hanya mencari harta, kau sudah menandatangani surat kematianmu sendiri. Jangan salahkan kami jika kau tidak pernah kembali." Suasana tegang di dalam balai itu, namun Ki Area dengan tenang menatap Herman dan berkata, "Saya akan membantu Anda, Pak. Tapi saya tidak bertanggung jawab atas apa yang mungkin terjadi. Ingatlah, hormati apapun yang Anda temui di sana, dan jangan ambil apapun yang bukan milik Anda." Herman tersenyum tipis, menganggap peringatan itu hanya tahayul lokal. Ia mengemasi peta dan bergegas pergi, dengan Ki Area mengikutinya dari belakang. Di luar, penduduk desa menatap mereka dengan pandangan penuh kecemasan. Beberapa berbisik, bahkan ada yang diam-diam menggelar sesajian kecil di depan rumah masing-masing, memohon perlindungan pada para leluhur dan penjaga gaib hutan. Sebelum memasuki penginapannya, Herman menoleh ke Ki Area. "Apakah Anda benar-benar percaya pada semua ini?" tanyanya. Ki Area memandang jauh gelapnya siluet alas Purwo, lalu berkata dengan suara penuh keyakinan, "Percaya atau tidak, Pak Herman, hutan itu punya nyawanya sendiri, dan ia tidak suka diganggu." Herman tertawa kecil dan melangkah masuk ke dalam kamar penginapan. Sementara di luar, angin berhembus kencang.
Membawa suara samar yang terdengar seperti bisikan dari kejauhan, Alas Purwo berdiri tegak dalam kegelapan, seolah menunggu para tamunya dengan penuh kesabaran. Pagi yang cerah berubah menjadi kelabu, sebab tim ekspedisi Herman van der Voort memasuki gerbang alami Alas Purwo. Langit cerah di desa perlahan tergantikan oleh kanopi raksasa dedaunan memblokir sinar matahari dan menyelimuti hutan dalam bayangan suram. Udara di dalam terasa berbeda, seolah-olah setiap helaan nafas menyerap lebih dari sekedar oksigen. Herman memimpin kelompok itu, ditemani oleh Ki Arya yang mengenakan jubah tipis dan membawa tongkat kayu. Di belakang mereka, 4 tentara bayaran berpakaian lusuh mengikuti dengan wajah penuh kewaspadaan. Mereka membawa senjata api dan beberapa perlengkapan modern lainnya, kompas, lampu senter, dan alat penggali. Salah satu tentara bayaran, seorang pria jangkung bernama Marinus, menoleh ke arah Herman. "Pak, hutan ini tidak seperti yang saya kira. Terasa aneh, seperti ada yang mengawasi kita," katanya sambil menggenggam senapan lebih erat. Ki Arya hanya menggeleng pelan tanpa menoleh. "Itu bukan perasaanmu saja. Hutan ini memang penuh mata, tapi bukan milik manusia." Marinus bergidik mendengar ucapan itu, namun Herman menyela, "Jangan biarkan cerita tahayul ini mempengaruhi pekerjaan kalian. Kita di sini untuk menyelesaikan misi, bukan untuk mendengarkan bisikan hantu." Langkah mereka semakin dalam, membawa mereka ke arah yang lebih sunyi. Anehnya, suara burung dan serangga yang biasa terdengar di hutan perlahan menghilang. Satu-satunya bunyi yang tersisa adalah derap langkah kaki mereka sendiri di atas tanah lembab. Setelah beberapa jam perjalanan, tim tiba di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pepohonan besar dengan akar yang mencuat dari tanah seperti jari-jari raksasa. Di tengah lapangan itu, terdapat sebuah batu besar yang tertutup lumut. "Batu ini tidak alami," gumam Herman sambil membersihkan permukaan batu dengan kuas kecil. "Lihat ini, ada ukiran." Ki Arya mendekat dan memicingkan mata. Ukiran di batu itu berupa aksara Jawa kuno yang tampaknya menceritakan sesuatu. Namun, yang membuat bulu kuduk berdiri adalah gambaran-gambaran di sekeliling tulisan itu. Sosok manusia yang setengah menyerupai harimau, lingkaran api dan simbol-simbol seperti matahari dengan garis-garis yang mencuat. "Ini bukan ukiran biasa," ujar Ki Arya pelan. "Ini adalah peringatan. Hati-hati dengan apa yang Anda temukan di sini, Pak Herman. Hutan ini punya penguasa, dan ia tidak suka diganggu." Herman hanya tersenyum samar. Peringatan seperti ini biasa ditemukan di tempat-tempat kuno. Ini cara nenek moyang melindungi tempat mereka dari perampok atau penyusup. Namun beberapa anggota tim tampak tidak setenang Herman. Seorang tentara bayaran lain, lelaki muda bernama Darto, melangkah mundur dengan wajah tegang. "Pak, saya merasa ini salah. Batu ini, saya tidak tahu kenapa, tapi saya tidak mau mendekatinya." Herman mendengus. Takut karena cerita dongeng. Kita sedang menggali sejarah, bukan berhadapan dengan setan." Saat mereka bergerak lebih dalam, atmosfer menjadi semakin menekan. Beberapa kali mereka melihat hewan-hewan hutan seperti kijang atau burung elang yang tampak memperhatikan dari kejauhan, lalu menghilang begitu saja. Namun ada sesuatu yang aneh. Hewan-hewan itu tidak menunjukkan rasa takut, hanya menatap dengan mata yang dingin dan tidak bergerak. Marinus yang berjalan di belakang tiba-tiba berhenti. "Ada sesuatu yang mengikuti kita," bisiknya. Herman menoleh dengan kesal. "Apa maksudmu?" "Saya bersumpah, tadi saya mendengar suara langkah di belakang kita. Tapi begitu saya menoleh, tidak ada apa-apa." Ki Arya menatap Marinus dengan tatapan serius. "Itu mungkin bukan sesuatu yang bisa Anda lihat. Tapi yakinlah, kita tidak sendirian di sini."
Kata-kata itu membuat suasana semakin mencekam. Semua anggota tim kini berjalan dengan lebih waspada. Sementara itu matahari hampir tenggelam saat mereka menemukan lokasi baru. Sebuah tempat meletakkan ubur rampe berada di tengah-tengah lingkaran dengan pohon-pohon besar. Di atas tempat itu terdapat beberapa tampah, tempat untuk meletakkan sesaji. Tampaknya sudah ada di sana selama lama sekali, dan bekas noda merah yang samar. Ini jelas tempat ritual, ujar Herman dengan antusias. Ia mulai memotret dan mencatat detail tempat tersebut. Tempat seperti ini biasanya hanya digunakan untuk persembahan. Mungkin ini bagian dari kepercayaan kuno penduduk sekitar. Ki Arya mendekat perlahan. Ia menyentuh altar itu dengan hati-hati, lalu menarik tangannya dengan cepat. Wajahnya berubah menjadi tegang. Noda ini bukan sekedar pewarnaan biasa, gumamnya. Ini darah. Dan tempat meletakkan ubur rampe ini masih hidup. Tempat ini masih digunakan untuk hal-hal yang jauh melampaui sekedar persembahan biasa. Darto menelan ludah. Apa maksud Anda dengan masih hidup? Ki Arya menatapnya. Ritual yang dilakukan di sini bukan hanya untuk manusia. Tempat ini adalah perantara, jembatan antara dunia kita dan dunia mereka. Sementara itu Herman terus mencatat dengan penuh semangat, tak peduli dengan atmosfer yang kian menyesakan. Namun tanpa mereka sadari, bayangan panjang di bawah pohon mulai bergerak pelan, seolah menonton mereka dengan rasa ingin tahu yang dingin. Malam pun tiba, udara semakin berat, dan suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan, seperti desiran langkah dan bisikan samar yang sulit diidentifikasi. Tim memutuskan untuk bermalam di dekat tempat persembahan ubur rampe atau sesajen, tanpa menyadari bahwa mereka telah melanggar batas wilayah yang tidak seharusnya mereka masuki. Di dalam kegelapan, mata-mata tak kasat mata terus mengawasi menunggu waktu untuk muncul. Malam di Alas Purwo terasa lebih kelam daripada malam biasa. Meski langit bersih tanpa awan, hampir tidak ada cahaya bulan yang menembus lebatnya dedaunan hutan. Api unggun kecil yang dinyalakan oleh tim ekspedisi hanya mampu menerangi area terbatas di sekitar mereka, menciptakan bayangan gelap yang terus bergerak mengikuti tarian api. Ki Arya duduk di dekat api unggun, menatap nyala api dengan ekspresi serius. Ia sedang menggumamkan doa-doa dalam bahasa Jawa. Suaranya pelan, namun terdengar berat, seolah melawan sesuatu yang tak kasat mata. Di sekitarnya, Herman dan 3 tentara bayaran lainnya duduk sambil makan dengan suasana hati yang canggung. Hanya satu orang yang tidak terlihat, Marinus. Apa dia masih belum kembali? Tanya Darto, wajahnya menunjukkan kecemasan. Dia bilang mau buang air sebentar, jawab Herman sambil menyuapkan makanan. Kau tahu sendiri, orang Belanda itu keras kepala. Dia pasti baik-baik saja. Ki Arya menghentikan doanya dan menatap Herman dengan tajam. Saya sudah bilang, jangan ada yang menjauh sendirian dari kelompok. Hutan ini tidak sama seperti di tempat lain. Mereka yang melanggar aturannya akan membayar harganya. Sudahlah Ki Arya, jawab Herman dengan nada lelah. Jangan terus menakut-nakuti kami dengan cerita mistis. Dia akan kembali. Namun, sebelum perdebatan berlanjut, suasana tiba-tiba berubah. Udara di sekitar mereka terasa lebih dingin, dan suara malam yang biasanya dipenuhi oleh serangga dan binatang hutan mendadak hilang. Lalu, dari kejauhan terdengar suara aneh. Suara gamelan pelan mengalun, seperti berasal dari arah yang tak jelas. Denting bonang, gong dan kendang berpadu dengan harmoni mistis, membawa melodi yang terasa asing namun memikat. Semua orang langsung berhenti bicara. Mata mereka saling bertemu penuh kebingungan dan ketakutan. Dari mana suara itu? Bisik Darto dengan suara gemetar. Itu gamelan. Gumam tentara lain, wajahnya pucat. Tapi di mana pemainnya?
Ki Arya berdiri, wajahnya kaku. Itu bukan suara manusia. Itu adalah panggilan mereka. Mereka tahu kita di sini. Siapa mereka? Tanya Herman dengan alis terangkat. Para penghuni hutan. Suara gamelan itu adalah tanda Herman. Tanda bahwa batas antara dunia kita dan dunia mereka semakin tipis. Jawab Ki Arya sambil mencengkram tongkatnya erat-erat. Suara gamelan semakin jelas, seperti mendekat. Darto memeluk senapannya, matanya liar mencari sumber suara di sekitar mereka. Namun hanya kegelapan yang menyambutnya. Ini tidak masuk akal, gumam Herman. Tidak mungkin ada yang memainkan gamelan di tengah hutan seperti ini tanpa terlihat. Ki Arya melangkah mendekati Herman. Anda salah, Pak. Di sini apa yang tidak masuk akal justru menjadi kenyataan. Tiba-tiba jeritan terdengar dari dalam kegelapan, memecahkan ketegangan yang sudah memuncak. Marinus! Teriak Darto sambil berdiri. Ya, itu suara Marinus. Tanpa berpikir panjang, Darto dan salah satu tentara lainnya mengambil senter dan berlari ke arah suara, diikuti oleh Herman yang mencoba menghalangi mereka. Tunggu, jangan pergi terlalu jauh, serunya. Namun ketika mereka sampai di sumber suara, yang mereka temukan hanya jejak kaki yang berantakan di atas tanah basah. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Marinus. Yang membuat mereka semakin ketakutan adalah adanya bekas goresan besar di batang pohon, seolah-olah dicakar oleh sesuatu yang memiliki kuku sangat tajam. Herman mencoba tetap rasional. Mungkin dia tersesat. Kita harus mencarinya lebih dalam. Ki Arya menyusul mereka, napasnya berat. Ia menatap jejak itu lalu bergumam. Dia tidak tersesat. Dia diambil. Darto menoleh dengan ekspresi panik. Apa maksud Anda diambil? Siapa yang mengambilnya? Ki Arya memejamkan mata sejenak, lalu membuka matanya dengan tatapan kosong. Bukan siapa, tapi apa dia mengambil sesuatu dari tempat persembahan sesajen atau ubur rampe itu, bukan? Herman teringat, sebelum mereka bermalam, Marinus memang terlihat memegang sesuatu. Sebuah potongan kecil dari keris yang ia temukan di tempat ubur rampe. Herman tidak memperhatikan lagi setelah itu, mengira itu hanya artefak kecil yang tidak penting. Iya, dia memang mengambil sesuatu, tapi itu hanya pecahan keris, ujar Herman mencoba menyangkal. Ki Arya menggeleng dengan pelan. Tempat itu adalah tempat sakral. Apapun yang diambil darinya memiliki ikatan dengan mereka, dan mereka akan mengambil kembali apa yang menjadi milik mereka dengan cara apapun. Kembali ke perkemahan, suasana semakin tegang. Tidak ada yang bisa tidur malam itu. Setiap suara angin, setiap ranting yang patah membuat mereka tersentak. Herman berusaha menenangkan kelompoknya, tetapi dirinya pun mulai merasa tertekan. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dalam gelap. Saya bilang dari awal, kita tidak seharusnya ada di sini, kata Darto nadanya penuh kemarahan. Kita harus pergi sebelum semuanya terlambat. Tenang, tenang, balas Herman dengan nada tinggi. Kita tidak akan pergi sampai tugas ini selesai. Kalau begitu, kau akan mati di sini bersama kita, teriak Darto hampir kehilangan akal. Ki Arya hanya duduk diam, menatap ke dalam kegelapan hutan, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak dapat didengar oleh orang lain. Masih ada waktu, katanya pelan. Tapi kita harus segera mengembalikan apa yang sudah diambil. Jika tidak, mereka akan datang lagi. Dan kali ini, bukan hanya Marinus yang hilang. Sementara itu di kejauhan, suara gamelan terdengar kembali. Lebih pelan, namun lebih mengancam. Seperti sebuah peringatan terakhir sebelum bencana besar. Herman termenung di depan api unggun, wajahnya kaku.
Hatinya masih dipenuhi rasa penasaran ilmiah, tetapi untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Di tengah malam yang mencekam, ia menatap Ki Arya dan bertanya dengan suara sambil berbisik, "Apakah kita benar-benar masih bisa selamat dari tempat ini?" Ki Arya hanya menjawab, "Bukan soal bisa atau tidak, tapi soal apakah mereka akan mengizinkan kita." Matahari siang menyelinap di antara celah dedaunan, menciptakan permainan cahaya dan bayangan yang tak menentu di lantai hutan. Suasana hutan semakin sunyi, hanya suara langkah kaki tim ekspedisi dan sesekali derit ranting yang patah menemani perjalanan mereka. Setelah semalam penuh ketegangan karena hilangnya Marinus, mereka kembali bergerak dipimpin oleh Herman yang semakin terobsesi dengan tujuan utamanya. Di depan mereka, Ki Arya melangkah dengan hati-hati. Tongkat kayunya sesekali mengentuk tanah, seolah mencari sesuatu yang tersembunyi. Tiba-tiba ia berhenti di sini. Di sini. Katanya, suaranya rendah namun jelas. Ada sesuatu di bawah sini. Herman segera mendekat, wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu. Dengan bantuan tim mereka mulai membersihkan tanah dan akar-akar yang menutupi sesuatu yang keras di bawahnya. Setelah beberapa menit kerja keras, mereka berhasil mengungkap sebuah batu besar yang penuh dengan ukiran aksara Jawa kuno. "Ini dia!" seru Herman dengan mata berbinar. Ia mengeluarkan kuas kecil dari tasnya dan mulai membersihkan permukaan batu itu. Prasasti itu dihiasi tulisan-tulisan yang diukir dengan sangat rapi, diapit oleh gambar harimau besar dan sosok perempuan bermahkota yang tampak mengintimidasi. Herman menyipitkan matanya untuk membaca ukiran itu. Ia tidak fasih dalam bahasa Jawa kuno, tapi ia mengenali beberapa kata kunci yang membuatnya semakin yakin. "Ini petunjuk," katanya dengan nada penuh kemenangan. "Lihat ini, kata, candi, dan pangeling. Candi ini pasti ada hubungannya dengan harta karun yang kita cari." Namun, Ki Arya yang sejak tadi berdiri diam hanya menggelengkan kepalanya perlahan. Wajahnya berubah suram. "Itu bukan petunjuk," gumamnya. "Itu peringatan, Pak Herman." Herman menatapnya dengan bingung. "Apa maksudmu, Ki? Ini jelas mengarah pada sesuatu yang besar." Ki Arya menunduk, membaca ukiran itu dengan lebih seksama. Suaranya rendah saat ia menjelaskan. Tulisan ini berbunyi, "Sopo sing nglanggar alas iki, bakal ketemu pati lan rusak keturunane. Iki dudu lemah kowe, nanging lemai sang ratu alas." Artinya, siapapun yang melanggar wilayah ini akan menemui kematian dan membawa kutukan bagi keturunannya. Ini adalah tanah milik Ratu Alas. "Hah, Ratu Alas?" tanya Darto dengan nada takut. "Dia adalah penjaga hutan ini," jawab Ki Arya, "penguasa gaib yang tidak suka wilayahnya diganggu." Namun Herman hanya menganggap bahwa semua tempat bersejarah punya mitos sendiri, Ki Arya. Kalau kita terus percaya tahayul, kita tidak akan pernah menemukan apapun. "Ini bukan tahayul, Herman," jawab Ki Arya dengan tajam. "Hutan ini bukan sekedar tempat biasa. Mereka yang mengabaikan peringatannya selalu membayar harga yang mahal." Herman tidak peduli. Ia memotret prasasti itu dan mencatat detailnya di buku hariannya. "Bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang," katanya tegas. Ki Arya menatapnya dengan raut prihatin, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia tahu Herman tidak akan mendengarkan, dan ia hanya bisa berharap bahwa keberanian berlebihan itu tidak akan membawa kehancuran bagi semuanya. Malam itu, setelah mendirikan tenda tak jauh dari lokasi prasasti, kelompok ekspedisi mencoba beristirahat. Namun suasana mencekam tidak pernah benar-benar hilang.
Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara gamelan samar-samar yang mereka dengar semalam kini digantikan oleh suara lolongan aneh yang terdengar dari kejauhan. Ki Arya duduk di dekat api unggun, kembali melantunkan doa-doa pelindung. Matanya menatap api dengan intens, sementara pikirannya melayang jauh. Ia tidak bisa menghilangkan rasa khawatir yang menyelimutinya sejak menemukan prasasti itu. Ketika malam semakin larut, rasa kantuk akhirnya mengalahkan kegelisahannya. Ki Arya tertidur di dekat api, namun tidurnya jauh dari tenang. Dalam mimpinya, Ki Arya menemukan dirinya sendiri di tengah hutan yang asing namun terasa akrab. Suasana di sekelilingnya sunyi, terlalu sunyi, tidak ada suara angin, tidak ada suara binatang, hanya keheningan mencekam. Dari kejauhan, seekor harimau besar muncul dari kegelapan, bulunya putih bersih, matanya bersinar seperti bara api. Harimau itu tidak menyerang, tetapi mendekat dengan langkah perlahan dan anggun. Ki Arya mencoba mundur, tetapi tubuhnya terasa kaku. Harimau itu berdiri hanya beberapa langkah darinya, menatap langsung ke matanya. Lalu sebuah suara terdengar, bukan dari mulut harimau itu, tetapi dari sekelilingnya. "Ojo diteruski, alas iki tutup panggonanmu. Kandeme sing dudu duweke bakal ilang lan ora bali. Aku wis ngilingi, nanging iku pancen pilihanmu." Ki Arya merasa jantungnya berdetak kencang. Ia tahu itu bukan sekedar mimpi. Itu adalah peringatan langsung dari penjaga hutan. Harimau itu mengaum pelan, suara yang terdengar seperti gabungan dari auman dan ratapan manusia. Tiba-tiba ia terbangun, nafasnya terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, meskipun malam terasa sangat panas. Api unggun sudah hampir padam, dan hutan di sekelilingnya gelap gulita. Ia menoleh ke arah Herman yang tidur dengan gelisah di dalam tenda, dengan suara hampir berbisik. Ki Arya bergumam pada dirinya sendiri, "Kita tidak seharusnya di sini. Tidak seharusnya." Namun ia tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Prasasti yang mereka temukan adalah tanda bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Dan mimpi itu adalah peringatan terakhir sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Ki Arya duduk sendiri di depan sisa-sisa api unggun, menatap ke dalam kegelapan. Angin dingin bertiup pelan, membawa suara-suara samar yang hampir seperti bisikan. Harimau putih dalam mimpinya terus membayangi pikirannya, membuatnya sadar bahwa kehadiran mereka di sini sudah mengganggu keseimbangan yang tidak boleh dilanggar. Di dalam tenda, Herman tetap tidur nyenyak, tidak menyadari bahwa setiap langkah yang diambil membawa mereka lebih dekat ke dalam jurang kehancuran. Pagi di alas Purwo datang dengan keheningan yang ganjil. Kabut tebal menyelimuti tenda-tenda tim ekspedisi, membuat pandangan mereka terbatas, hanya beberapa meter ke depan. Angin pagi terasa dingin menusuk lebih dingin dari biasanya, membawa aroma busuk samar yang tak seorang pun bisa abaikan. Ki Arya adalah orang pertama yang bangun. Ia duduk di depan api unggun yang sudah mati sejak malam, menatap ke dalam kabut dengan raut gelisah. Mimpi tentang harimau putih masih terpatri jelas dalam ingatannya. Ia merasa bahwa malam itu bukan sekedar mimpi buruk, melainkan peringatannya yang harus diindahkan. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, teriakan keras memecahkan keheningan. "Tolong, ada sesuatu di sini!" Teriakan itu berasal dari salah satu tentara bayaran, seorang pria bernama Lukas. Ki Arya dan Herman segera berlari ke arahnya, diikuti oleh anggota tim lainnya yang masih setengah sadar. Di dekat salah satu pohon besar, tubuh Darto ditemukan tergeletak dalam kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya sudah membusuk, meskipun ia berusaha tertidur semalam. Kulitnya kehitaman, matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang membeku. Dan dari tubuhnya menguar bau busuk yang menusuk hidung. Ya Tuhan,
Gumam Herman mencoba menutup hidungnya dengan kain. Apa yang terjadi padanya? Ki Arya mendekat dengan hati-hati. Ia berjongkok di samping tubuh Darto, membaca tanda-tanda dari yang tersisa. Kulitnya mengelupas dan perubahan tubuh yang drastis menunjukkan sesuatu yang tidak alami. Ini bukan kematian biasa, ujar Ki Arya dengan nada serius. Dia tidak mati karena penyakit atau serangan binatang. Ada sesuatu yang lebih besar yang bekerja di sini. Omong kosong, bentak Lukas, wajahnya penuh ketakutan. Apa maksudmu? Kau pikir ini ulah hantu? Ini pasti racun. Ada sesuatu di hutan ini. Ki Arya hanya menggeleng. Bukan racun. Ini adalah tanda bahwa batas antara dunia kita dan dunia gaib telah dilanggar. Semalam aku sudah memperingatkan kalian. Hutan ini tidak menerima kehadiran kita. Berita kematian Darto menyebar cepat di antara anggota tim. Ketakutan melanda mereka semua. Bisikan di antara para tentara mulai terdengar. Beberapa dari mereka mendesak untuk segera meninggalkan hutan. Pulang, kita harus pergi sekarang, kata Lukas dengan nada memohon. Ini sudah terlalu berbahaya. Namun Herman tetap bersikeras. Ia berdiri di tengah kelompok, wajahnya penuh tekad. Meskipun matanya menunjukkan sedikit keraguan. Kita tidak akan mundur sekarang. Kita sudah terlalu jauh. Ini mungkin kejadian aneh, tapi kita tidak punya bukti bahwa ini ada hubungannya dengan hal-hal gaib. Lukas mencengkram bahu Herman dengan marah. Kau bicara tentang bukti? Darto sudah mati. Apa kau ingin kita semua mati juga? Ki Arya mencoba menengahi. Pak Herman, saya tahu Anda adalah orang yang percaya pada logika dan ilmu pengetahuan. Tapi apa yang terjadi pada Darto adalah peringatan. Semakin jauh kita melangkah, semakin besar risikonya. Namun Herman tetap pada pendiriannya. Saya menghormati kepercayaan Anda, Ki Arya, tapi saya tidak akan membiarkan ketakutan menghentikan ekspedisi ini. Jika ada yang ingin pergi, silakan. Tapi saya akan tetap melanjutkan. Lukas dan dua tentara lainnya saling bertukar pandang. Raut wajah mereka menunjukkan dilema yang mendalam. Mereka tahu bahwa meninggalkan hutan sendirian sama berbahayanya dengan tetap tinggal. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti Herman, meskipun hati mereka penuh keraguan. Setelah kejadian itu, Ki Arya merasakan sesuatu yang berubah di sekeliling mereka. Hutan yang sebelumnya sunyi, kini terasa hidup, tetapi bukan dengan kehidupan yang wajar. Udara terasa lebih berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan. Suara langkah kaki yang tak terlihat, desahan angin yang terdengar seperti bisikan, dan sekali-kali suara gamelan yang pelan dan menyeramkan. Ia duduk di dekat prasasti yang mereka temukan sehari sebelumnya, menutup matanya dan mencoba merasakan energi di sekitarnya. Hatinya dipenuhi firasat buruk. Ada sesuatu yang telah terbuka, gumamnya pada dirinya sendiri. Portal ke dunia lain. Mereka tahu kita di sini. Ketika malam tiba, Ki Arya memutuskan untuk memberi peringatan terakhir kepada Herman. Ia mendekatinya, menatap langsung ke matanya. Pak Herman, katanya dengan nada serius, semakin jauh kita melangkah, semakin besar bahaya mengancam. Ingat itu. Mereka yang menjaga tempat ini tidak akan tinggal diam. Aku mohon dengarkan peringatanku. Namun Herman hanya menghela nafas. Ki Arya, saya menghargai usaha Anda untuk melindungi kelompok ini. Tapi saya tidak percaya pada hantu atau makhluk gaib. Semua ini bisa dijelaskan secara logis kok. Dan kematian Darto bukan terkena racun. Ki Arya menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara pelan, kalau begitu bersiaplah.
karena logika tidak akan menyelamatkan kita dari apa yang akan datang. Malam itu hutan kembali tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Suara-suara ganjil semakin sering terdengar, membuat semua orang gelisah. Di dalam tendanya, Herman duduk sendirian menatap catatan dan foto-foto prasasti yang telah ia ambil. Namun di luar tenda, Ki Arya memandang ke dalam kegelapan. Wajahnya penuh ketegangan. Ia tahu bahwa apa yang menunggu mereka di depan bukan sekedar rintangan biasa. Dengan tubuh yang membusuk dalam semalam, kematian Darto hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Setelah berjalan selama beberapa hari di tengah belantara alas Purwo, tim ekspedisi menemukan sebuah lokasi yang berbeda dari tempat lain yang pernah mereka lalui. Hutan di sekeliling tiba-tiba terasa lebih gelap meskipun matahari masih berada di langit. Pohon-pohon besar yang melingkupi tempat itu membentuk kubah alami. Dengan di tengahnya sebuah tempat pemujaan berupa batu besar tertutup lumut dan dedaunan kering. Herman mendekati tempat tersebut dengan penuh rasa ingin tahu. Ia menyentuh permukaannya yang dingin, membersihkan lumut yang menutupi ukiran-ukiran kuno di atasnya. Tempat persembahan tersebut dihiasi dengan simbol-simbol yang menyerupai matahari, bulan, dan makhluk-makhluk yang sulit diidentifikasi. Beberapa sisa sesajen seperti tulang belulang kecil, pecahan kendi, dan sisa pembakaran tampak berserakan di sekitarnya. Ini pas di tempat mereka melakukan ritual lagi, ujar Herman sambil mencatat di buku hariannya. Ki Arya yang berdiri di belakangnya menatap tempat itu dengan raut serius. Bukan sembarang ritual, katanya. Ini adalah situs pemujaan, tempat mereka mempersembahkan sesajen untuk penghuni alas. Penghuni alas? Tanya Lukas, salah satu tentara bayaran, penguasa gaib di tempat ini. Tempat ini adalah pintu antara dunia kita dan dunia mereka. Ritual dilakukan di sini untuk menjaga keseimbangan. Herman mengabaikan peringatan itu dan mulai mendokumentasikan situs tersebut. Ia memotret altar, tempat persembahan, mencatat simbol-simbol, dan bahkan mencoba menggali tanah di sekitarnya. Keserakahannya membawa bencana. Namun, tanpa diketahui Herman dan Ki Arya, salah satu tentara bayaran, Budi, berjalan menjauh dari kelompok. Matanya tertarik pada sesuatu yang bersinar di bawah altar batu. Ia jongkok dan menemukan sebuah benda yang sebagian terkubur di tanah, tetapi ujungnya masih tajam. Budi menatap keris itu dengan kagum. Pegangannya dihiasi ukiran kepala naga kecil, dan meskipun usang, benda itu memancarkan aura yang memikat. Ia ingat desas-desus tentang benda-benda pusaka di hutan ini yang konon membawa kekuatan gaib kepada pemiliknya. Tanpa berpikir panjang, ia meraih keris itu dan memasukkannya ke dalam tasnya. Hanya sebuah keris tua, gumamnya sambil tersenyum licik. Namun saat ia kembali ke kelompok, Ki Arya tiba-tiba merasa ada sesuatu yang berubah. Udara di sekitar situs itu terasa lebih berat, hampir mencekik. Ia menoleh ke arah Budi yang tampak berusaha menyembunyikan sesuatu. Budi, panggil Ki Arya, apa yang kau lakukan? Budi terkejut sejenak, tapi segera menggeleng. Tidak ada, Ki. Ki Arya memincingkan matanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun hatinya terasa gelisah. Setelah mereka meninggalkan situs itu, tanda-tanda keanehan mulai muncul. Pohon-pohon di sepanjang jalan tiba-tiba gugur daunnya, meskipun tidak ada angin yang bertiup. Suara gamelan yang sebelumnya terdengar samar, kini semakin jelas. Seperti dimainkan tepat di telinga mereka. Lukas menghentikan langkahnya. Apakah kalian mendengar itu? Tanyanya dengan suara gemetar. Mendengar apa? Balas Herman mencoba tetap tenang, meskipun wajahnya menunjukkan kebingungan. Gamelan dan suara perempuan yang bernyanyi, bisik Lukas. Ki Arya berhenti dan menutup matanya, merasakan sesuatu yang tidak beres.
Suara-suara itu bukan hanya ilusi, itu adalah tanda bahwa penghuni hutan ini mulai memperhatikan mereka. Berarti kalian telah melanggar sesuatu lagi, kata Ki Arya pelan, tetapi suaranya penuh dengan kepastian. Ia menatap kelompok itu satu persatu. Apa yang kalian ambil dari situs tadi? Tidak ada yang menjawab, tetapi Budi terlihat gelisah. Ia menghindari tatapan Ki Arya dan berpura-pura memeriksa senjatanya. Malam itu, saat kelompok mendirikan kemah, hal-hal yang lebih gila mulai terjadi. Api unggun yang mereka nyalakan sulit menyala. Seolah-olah kayu-kayu yang mereka gunakan telah kehilangan sifat mudah terbakarnya. Suara gamelan semakin mendekat, diselingi suara tawa kecil yang menyeramkan. Ketika Budi mencoba tidur, ia merasa tubuhnya berat, seperti ada sesuatu yang menindihnya. Matanya terbuka, dan ia melihat bayangan perempuan berjubah putih berdiri di sampingnya. Wajahnya samar tertutup rambut panjang. "Apa yang kau ambil?" bisik suara perempuan itu. Budi berteriak keras membangunkan seluruh tim. Ia berguling-guling, meronta-ronta, seolah-olah berusaha melepaskan diri dari sesuatu yang tak terlihat. Herman dan yang lainnya mendekat. "Budi, apa yang terjadi?" Namun Budi hanya berteriak, Dia di sini. Dia marah. Keris itu, aku tidak bermaksud." Kata-katanya terputus ketika tubuhnya tiba-tiba terlempar beberapa meter dari tempat ia berbaring. Semua orang berdiri ngeri menyaksikan tubuh yang terbaring kaku dengan mata yang melotot ketakutan. Ki Arya mendekatinya, memeriksa nadinya. "Dia sudah mati," gumamnya. Herman menatap tubuh itu dengan raut bingung dan ketakutan. Apa yang terjadi padanya? Ki Arya berdiri perlahan menatap Herman dengan pandangan tajam. Ini adalah akibat dari keserakahan. Keris yang ia ambil adalah milik penghuni alas. Sekarang mereka menuntut balasan. Malam semakin larut dan ketakutan mulai merasuki seluruh kelompok. Herman yang sebelumnya skeptis mulai merasakan bahwa apa yang mereka dapat bukan sekedar keanehan alam. Ki Arya menatap hutan yang gelap gulita berbisik pelan. Kita telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur, dan mereka tidak akan berhenti sampai semua yang melanggar dihukum. Sementara itu suasana dalam ekspedisi semakin mencekam. Setelah kematian Budi, kelompok itu semakin kehilangan arah. Herman mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungan, sementara Ki Arya tetap tenang. Meski jelas-jelas menyimpan kekhawatiran, mereka mencoba bergerak menjauh dari lokasi keramat. Namun setiap jalan yang mereka pilih selalu membawa mereka kembali ke titik yang sama. "Ini mustahil," keluh Lukas. "Lingkaran tanpa akhir. Lingkaran tanpa akhir." Memandang pohon besar yang mereka lewati untuk ketiga kalinya, kita terus berjalan, tapi selalu kembali ke sini. Hutan ini bermain-main dengan kita. Ki Arya menatap sekitar dengan tenang, meskipun hatinya diliputi kecemasan. Bukan hutan yang bermain-main, melainkan penjaga hutan ini. Kita sudah masuk ke wilayah mereka. Sekarang kita terperangkap di dunia mereka. Omong kosong. Herman berseru, menolak untuk percaya. Ini hanya ilusi atau efek medan magnet. Kita hanya perlu kompas dan peta untuk keluar. Namun, ketika Herman memeriksa kompas di tangannya, jarumnya hanya berputar tanpa arah. Ia menatapnya dengan mata melebar kehilangan kata-kata. Malam itu, ketegangan berubah menjadi teror. Anggota tim mulai dihantui oleh penampakan-penampakan yang semakin nyata. Lukas adalah yang pertama mengalami gangguan. Saat ia berjaga di dekat api unggun, matanya menangkap sosok putih berdiri di antara pohon-pohon. Pocong, sosok itu bergerak lambat, melompat mendekati tanpa suara. Lukas menggenggam senapannya dengan gemetar. "Siapa di sana? Jangan mendekat!" teriaknya.
Tetapi sosok itu terus mendekat. Ketika ia memberanikan diri untuk menembak, peluru yang dilepaskan hanya melewati udara kosong. Sosok pocong itu tetap berdiri. Kini hanya beberapa meter darinya. Lukas berteriak panik, membangunkan yang lain. Namun ketika anggota tim lain datang, pocong itu sudah menghilang meninggalkan Lukas yang terjatuh dengan wajah pucat pasi. Sementara itu Herman menghadapi sesuatu yang lebih menyeramkan. Ketika ia memeriksa catatan di tendanya, ia merasakan sesuatu mengawasi dari luar. Bayangan besar bergerak di balik kain tenda, diiringi suara berat seperti hembusan nafas makhluk besar. Dengan hati-hati Herman membuka tenda dan menyorotkan senter keluar. Apa yang ia lihat membuatnya terhenti. Sesosok makhluk tinggi besar dengan kulit gelap berbulu lebat berdiri hanya beberapa langkah darinya. Genderuwo itu menatapnya dengan mata merah menyala. Bibirnya yang tebal menyeringnya menampakkan gigi tajam. Herman mencoba berlari, tetapi makhluk itu menyerang, mencengkram bahunya dengan kekuatan yang membuatnya jatuh tersungkur. Ki Arya datang dengan cepat, membawa sebilah keris kecil yang ia ayunkan, sambil melafalkan doa. Genderuwo itu meraung keras sebelum menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan bau anyir yang menyengat. Sementara mereka mencoba memulihkan diri dari kejadian itu. Teror puncak terjadi ketika subuh mulai menyingsing. Suara deru nafas dalam yang berat terdengar dari balik kabut. Dari balik pepohonan, sosok harimau putih muncul. Matanya bersinar keemasan dalam redupnya pagi. Ki Arya menatap makhluk itu dengan hormat dan ketakutan. "Dia penjaga tertinggi hutan ini," katanya dengan suara gemetar. "Dia adalah perwujudan dari roh hutan. Jika dia muncul, itu berarti keputusan telah dibuat." Harimau itu melangkah perlahan mendekati kelompok. Tubuhnya besar seperti kereta kuda. Setiap langkahnya mengguncang tanah. Para tentara bayaran mengangkat senjata mereka, tetapi Ki Arya mengangkat tangannya, memerintahkan mereka untuk berhenti. "Jangan lakukan apapun," bisiknya. "Senjata kalian tidak akan berguna, hanya akan memperburuk keadaan." Harimau itu berhenti di depan Ki Arya, matanya menatap tajam ke arah Herman tanpa suara. Ia menyampaikan pesan yang jelas. Mereka telah melanggar aturan hutan ini, dan hanya ada satu cara untuk menebusnya. Ketika harimau itu menghilang kembali ke dalam kabut, kelompok itu akhirnya menyadari bahwa tidak ada jalan keluar. Mereka terjebak dalam labirin supernatural, dihukum atas pelanggaran mereka. "Kita harus melakukan sesuatu," kata Herman dengan nada putus asa. "Kita tidak bisa tinggal di sini dan menunggu mati." Ki Arya menatap Herman dengan serius. "Satu-satunya cara adalah menebus kesalahan. Kita harus mengembalikan apa yang telah diambil dan memohon maaf kepada penghuni hutan ini. Jika mereka menerima permintaan kita, mungkin kita akan dibiarkan pergi." Namun, Lukas yang masih ketakutan mulai kehilangan kendali. "Kita tidak bisa terus begini. Kita harus bertarung," teriaknya. Ki Arya hanya menggeleng. "Ini bukan pertempuran yang bisa kau menangkan dengan senjata." Di tengah ketakutan dan keputusasaan, kelompok ini mulai menyadari bahwa ini bukan hanya sekedar ekspedisi arkeologi. Mereka telah melanggar batas antara dunia manusia dan dunia gaib, dan mereka harus menemukan cara untuk memperbaiki kesalahan sebelum segalanya terlambat. Suara gamelan dan tawa menyeramkan kembali terdengar, mengingatkan mereka bahwa waktu mereka semakin sedikit. Sementara itu malam semakin larut, tetapi tidak ada seorang pun dalam kelompok ekspedisi yang bisa tidur. Api unggun yang menyala kecil menjadi satu-satunya sumber cahaya. Sementara suara hutan dari gemerisik dedaunan hingga lolongan binatang yang tidak mereka kenal terus mengintai di sekeliling. Ki Arya duduk di dekat prasasti batu yang mereka temukan sebelumnya, mengelus permukaannya dengan penuh perhatian. Ukiran aksara Jawa kuno tampak berkilauan samar,
Di bawah cahaya bulan, para anggota tim yang kelelahan secara fisik dan mental berkumpul di sekitarnya, berharap menemukan jawaban atas teror yang mereka alami. Ki Arya menghela nafas panjang sebelum memulai ceritanya. Prasasti ini adalah pesan peringatan yang ditinggalkan oleh leluhur. Ia menceritakan tentang Ratu Walas, penguasa gaib hutan ini. Semua orang memperhatikan dengan serius. Bahkan Herman yang biasanya skeptis tidak menyela. Ratu Walas adalah makhluk gaib yang lahir dari keseimbangan antara dunia manusia dan dunia ruh. Ia tidak sekedar penguasa, tetapi penjaga yang bertugas menjaga batas antara dua dunia ini. Menurut cerita kuno, hutan Alas Purwo adalah tempat sakral yang menjadi gerbang ke dunia gaib. Ritual-ritual yang dilakukan di sini bukan sekedar persembahan, melainkan cara untuk menjaga keharmonisan. Ki Arya menunjuk pada salah satu ukiran di prasasti yang menggambarkan sosok wanita berselendang dengan rambut panjang, dikelilingi oleh makhluk-makhluk gaib. Ini adalah gambaran Ratu Walas. Lanjutnya, ia dikenal sebagai pelindung sekaligus penghukum. Bagi mereka yang menghormati hukum hutan ini, ia akan melindungi mereka. Tetapi bagi yang melanggar, ia tidak akan ragu untuk menghukum dengan murkanya. Ki Arya membaca baris demi baris prasasti dengan suara pelan tetapi tegas. Dalam aksara Jawa kuno tertulis, barang siapa yang melanggar kesucian hutan ini, mengambil apa yang bukan miliknya, atau membangkitkan yang seharusnya tetap tertidur, maka mereka akan menghadapi murka sang penjaga. Darah akan tertumpah, jiwa akan terperangkap, hingga keseimbangan kembali ditegakkan. Kata-kata itu membuat udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Herman menelan ludah. Wajahnya yang biasanya tenang, kini menunjukkan kekhawatiran. Jadi itu sebabnya kita dihantui? Tanya Lukas dengan suara gemetar. Ki Arya mengangguk. Seseorang dalam kelompok ini telah mengambil sesuatu yang tidak boleh disentuh. Dengan melakukan itu, ia telah membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib, membangunkan kekuatan yang seharusnya tidak diganggu. Semua mata secara refleks memandang tas milik Budi yang tergeletak di sudut setelah kematiannya. Herman berdiri dan mendekati tas itu, membuka isinya dengan tangan gemetar. Di dalamnya mereka menemukan keris kuno yang telah diambil Budi dari tempat persembahan, yakni altar. Ini benda yang dia ambil, kata Herman dengan nada penuh penyesalan. Ki Arya melanjutkan, Ratu Walas bukan sekedar pelindung atau penghukum. Ada legenda yang mengatakan bahwa ia pernah menjadi manusia, seorang wanita cantik yang diasingkan dari kerajaannya karena dituduh melakukan praktek ilmu hitam. Ia lari ke hutan ini dan berdoa kepada para dewa agar diberikan kekuatan untuk melindungi dirinya. Apa yang terjadi kemudian, Ki? Tanya Herman terdengar lebih tertarik daripada takut. Dewa-dewa menjawab doanya, jawab Ki Arya. Mereka menjadikannya bagian dari hutan ini, memberinya kekuatan besar tetapi juga tanggung jawab besar. Ia tidak lagi menjadi manusia, tetapi roh penjaga. Namun ada bagian dari kisah ini yang jarang diceritakan. Ki Arya berhenti sejenak memandang ke arah hutan yang gelap. Beberapa mengatakan bahwa Ratu Walas sebenarnya merindukan dunia manusia. Meski ia kini menjadi bagian dari dunia gaib, ia tidak pernah sepenuhnya melupakan kehidupannya sebagai manusia. Itulah sebabnya ia menjadi sangat marah ketika ada yang melanggar batas. Karena ia tahu betapa rapuhnya keseimbangan antara dua dunia ini. Sementara itu Herman memandang keris di tangannya. Wajahnya penuh keraguan. Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki ini? Bagaimana kita bisa menenangkan dia? Ki Arya menggeleng perlahan. Kalian tidak bisa hanya mengembalikan keris ini. Sudah terlambat untuk itu. Dia tidak hanya menginginkan benda ini kembali. Dia ingin penebusan.
Darah harus dibayar dengan darah, jiwa dengan jiwa. Kata-kata itu menggantung di udara, membawa keheningan yang menakutkan. Para anggota tim saling memandang, masing-masing bertanya, apakah mereka akan menjadi korban berikutnya? Sementara itu suasana malam terasa mencekam ketika Ki Arya mengumpulkan kelompok di tengah area terbuka yang dikelilingi pepohonan tinggi. Udara terasa semakin berat, dingin dan penuh tekanan, seolah hutan itu sendiri sedang mengawasi mereka. Di hadapan mereka, Ki Arya menggambar lingkaran ritual di sana menggunakan campuran abu. Portal ini harus ditutup, kata Ki Arya dengan nada serius. Jika tidak, kekuatan dari dunia gaib akan terus merembes ke dunia kita. Tidak hanya kita yang terancam, tetapi juga desa, bahkan seluruh wilayah ini. Herman memandang Ki Arya dengan tegang. Bagaimana caranya? Apa yang perlu kita lakukan? Ki Arya mengangkat keris kuno yang telah mereka ambil dari tas Budi. Ritual ini memerlukan darah sebagai persembahan. Tidak hanya darah binatang, tetapi darah manusia. Hutan ini telah terbangun oleh dosa kita, dan hanya pengorbanan besar yang bisa menenangkannya. Mendengar itu suasana langsung berubah. Anggota kelompok saling memandang dengan tatapan ketakutan dan kecurigaan. Kau ingin kita mengorbankan seseorang? Tanya Lukas dengan suara bergetar. Ki Arya mengangguk perlahan. Ini satu-satunya cara. Tidak ada jalan lain. Aku tidak percaya omong kosong ini. Seru Lukas berdiri dan menuju ke arah Ki Arya. Kau hanya ingin menyelamatkan dirimu sendiri dengan mengorbankan nyawa orang lain. Ki Arya menatapnya dengan tenang. Aku tidak memaksa kau percaya, tetapi jika kita tidak melakukannya, tidak ada yang akan keluar hidup-hidup dari hutan ini. Dan lebih buruk lagi, dunia kita akan terganggu. Herman mencoba menengahi, meskipun wajahnya menunjukkan rasa putus asa. Dengar, kita harus tetap tenang. Jika Ki Arya benar, maka ini satu-satunya kesempatan kita untuk bertahan hidup. Tetapi kita harus memutuskan bersama. Tidak. Lukas memotong, mengangkat senapannya yang ia bawa. Aku tidak akan menjadi kambing hitam. Kalau perlu aku akan menemukan jalan keluar sendiri. Namun sebelum Lukas sempat pergi, suara-suara dari dalam hutan mulai terdengar lagi. Gemerisik daun, langkah-langkah berat dan tawa kecil menyeramkan mengelilingi. Dari kegelapan, sosok-sosok gaib mulai muncul. Pocong, genderuwo dan bayangan samar yang semakin mendekat. Tak lupa suara gamelan yang semakin mengerikan. Kalian pikir bisa lari? Ki Arya berujar dingin. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Portal ini harus ditutup, atau kita semua akan menjadi korban. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Ki Arya menatap Herman. Kau pemimpin kelompok ini. Kau harus membuat keputusan. Herman merasa dadanya sesak. Ia memandang anggota tim satu persatu. Wajah mereka penuh ketakutan, tetapi juga menatapnya dengan harapan dan tuntutan. Ada cara lain, kata Herman akhirnya dengan suara parau. Aku akan melakukannya. Aku yang bertanggung jawab atas ekspedisi ini. Dan aku yang menyebabkan semua ini terjadi. Ki Arya menggeleng. Pengorbanan harus berasal dari hati, tetapi juga berdasarkan kehendak hutan. Kita tidak bisa memilih sesuka hati. Dia akan memilih siapa yang akan menjadi persembahan. Dia akan memilih siapa yang akan menjadi persembahan. Saat itu angin dingin berhembus. Suara gamelan kembali terdengar. Kali ini disertai nyanyian lembut yang menyeramkan. Anggota tim gemetar, menyadari bahwa sesuatu sedang mengawasi mereka. Dari kegelapan, seekor harimau putih muncul kembali. Matanya yang berkilauan seperti dua bola api. Ia melangkah perlahan ke arah lingkaran ritual, mengitari kelompok seperti sedang mengamati. Semua orang menahan nafas, tidak ada yang berani bergerak.
Akhirnya harimau itu berhenti di depan Lukas, mendengus keras sambil menatap langsung ke matanya. Lukas tersentak mundur, tapi ia tahu tidak ada tempat untuk melarikan diri. Dia telah memilih, bisik Ki Arya. Lukas mulai memohon, "Tidak, ini tidak adil. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya mencoba bertahan hidup." Ki Arya menatapnya dengan penuh rasa iba. Kematianmu akan menyelamatkan kita semua. Dan dengan berat hati, Herman dan anggota lainnya membantu mempersiapkan ritual. Lukas terus memohon dan berteriak, tetapi tidak ada yang dapat mengubah keputusan hutan. Ki Arya memimpin doa dengan suara tegas, melafalkan mantra kuno sambil mengangkat keris di tangan. Saat keris itu menusuk tanah di tengah lingkaran, angin kencang bertiup, dan suara-suara gaib di sekitar mereka mulai memudar. Harimau putih itu menghilang ke dalam kegelapan, dan hutan kembali sunyi. Jejak gerbang gaib berhasil ditutup, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Kelompok itu duduk di sekitar lingkaran ritual, terdiam dalam keheningan. Mereka telah selamat, tetapi bayang-bayang pengorbanan Lukas akan terus menghantui mereka. Ki Arya mengingatkan, jangan pernah kembali ke sini. Alas Purwo akan selalu menjaga rahasianya, dan kita hanya tamu yang diterima sekali. Dengan rasa lega bercampur penyesalan, mereka bersiap untuk meninggalkan hutan, membawa pulang kisah yang tidak akan pernah mereka ceritakan kepada siapapun. Pagi menjelang, dan untuk pertama kalinya sinar matahari menerobos masuk celah pepohonan. Hutan Alas Purwo yang selama ini terasa menyeramkan bagi mereka, kini tampak tenang. Tetapi kelompok ekspedisi tahu, ketenangan ini bukanlah undangan untuk kembali. Herman memimpin mereka keluar. Tubuhnya terasa berat, seolah menanggung beban dunia. Ia tidak lagi memikirkan harta karun yang dulu menjadi obsesinya. Semua yang ia lihat hanya wajah-wajah mereka yang telah gugur, Budi, Lukas, Marinus, dan betapa sia-sianya semua pengorbanan itu jika dibandingkan dengan keserakahannya. Ketika mereka akhirnya mencapai desa, para penduduk yang melihat mereka datang tidak menyambut. Sebaliknya mereka menjauh, memasang wajah penuh ketakutan dan kebencian. "Pergi dari sini!" teriak salah satu penduduk. "Kalian membawa sial. Kalian membawa kutukan. Jangan mendekat." Herman mencoba menjelaskan, tetapi tidak ada yang mendengar. Penduduk percaya bahwa kalian hanya akan membawa bencana lebih besar. Dengan berat hati, Herman dan anggota yang selamat meninggalkan desa, berjalan tanpa tujuan dengan pikiran penuh penyesalan. Di malam-malam berikutnya, Herman dihantui mimpi buruk. Wajah Budi dan Lukas serta sosok harimau putih terus muncul, mengingatkan dia akan dosa-dosanya. Ia tahu, kutukan Alas Purwo tidak hanya menghantuinya, tetapi juga telah menjadi bagian dari dirinya. Sementara itu, puluhan tahun berlalu, tetapi kisah ekspedisi di Alas Purwo tidak pernah benar-benar hilang. Penduduk desa menceritakan kepada anak cucu mereka tentang arkeolog asing yang menodai kesucian hutan dan membawa murka gaib ke desa.